Ini adalah segmen netizen bertanya, kami menjawab. Episode Huawei Watch GT5. Setelah di video sebelumnya kita udah membahas spek lengkap dari Huawei Watch GT5, sekarang saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan para netizen budiman yang berhasil saya himpun di kolom komentar. Nggak berhenti saya mengapresiasi para penonton yang ikut aktif mendukung channel ini agar lebih baik setiap videonya. Bahkan ketika kami buat video sampai 20-an menit, itu kalian masih aja tetap nonton seperti Huawei Watch GT5 ini yang ya cukup lama ya durasinya. Pertanyaan, saran, dan kritik kami terima semua dengan lapang dada karena kami percaya akan mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik tentunya. Oke, langsung aja kita mulai untuk jawab pertanyaan dari kalian. Oke, langsung aja menuju pertanyaan pertama. Ini gabungan dari dua pertanyaan ya, karena menurut saya ini masih satu tema pertanyaannya. Ini datang dari dari Kak Rizal Diapi ya, yang bertanya, fitur larinya lengkap enggak Mas? Dan juga dari Cahya Wasbika yang bertanya, VO2 Max ada nggak Mas? Oke ya, ini mantap pertanyaannya, bagus-bagus banget ini. Langsung aja kita jawab. Yang pertama adalah tentang fitur larinya. Huawei Watch GT5 ini menyediakan fitur lari yang lengkap ya. Tentu kalian bisa akses mode olahraga larinya dengan menekan side button yang ada di sampingnya ini. Ini yang bawah ya. Ini yang akan langsung mengarahkan kalian ke mode olahraganya. Di menu olahraga kalian bisa menemukan pilihan olahraga lari seperti outdoor run, indoor run, track run, dan bahkan sampai trail run juga ada. Jadi mau lari di luar ruangan atau bahkan di dalam ruangan juga bisa dipantau dengan Huawei Watch GT5. Nah, untuk setiap mode larinya itu nanti kalian bisa edit tentunya. Misalnya pengen lari dengan interval atau setting target larinya. Caranya adalah dengan menekan titik 2 di bagian mode larinya ini, salah satu misalnya ini outdoor run ya, ini ada titik 2, kita tekan gini. Nah, ini akan masuk ke setting. Ya, nah ini nanti macam-macam banget yang bisa di setting ya. Misalnya yang paling dasar adalah goalnya atau targetnya. Ini bisa by distance, terus time, calories, dan noun. Misalnya distance ya gitu 5 kilo, oke di 5 kiloin gitu. Dah. Lanjut misalnya kalau settingnya itu tentang interval, tadi saya bilang interval juga bisa. Ini interval, ini ada warm up-nya, ada trainingnya, ada rest gitu ya. Itu kalian juga bisa edit ya trainingnya, misalnya distance, by time, terus non gitu juga ya. Itu interval juga bisa. Terus misalnya ini juga ada reminder ya. Jadi bisa notifikasi, jadi ketika lari itu setiap 1 kilo, misalnya intervalnya setiap 1 kilometer akan ada pemberitahuan atau time ini setiap 10 menit atau setiap 30 menit gitu ya. Itu bisa, atau heart rate-nya misalnya kalau sudah sampai heart rate target zone-nya gitu ya. Tinggal kalian pilih aja itu di bagian settingnya. Oh, ini ada metronom juga kalau misalnya kalian butuh kayak guidance metronom ketika lari biar cetek 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 gitu ya. Wah, ini ada juga, mantap sih ini. Jadi untuk setting larinya itu per itunya ada gitu ya. Oke. Selain preset olahraga lari yang disediakan, di menu olahraganya itu kalian bisa menemukan pilihan running course ya. Ini course and plans, ini kita klik terus running course. Ya, ini ada 13 preset courses yang bisa kalian pilih tentunya gitu. Nah, ini macam-macam banget ya. Dari run and walk basic, terus advance, terus easy run, terus fat burning run, itu juga dibagi menjadi basic, advance, terus MIT, terus ada misalnya endurance runs. Itu bisa kalian sesuaikan dengan target atau tujuan lari kalian. Jadi kalau kalian pengen lari dan pengen punya guidance yang jelas, preset course ini bisa banget jadi tuntunan buat kalian yang pengen serius lari dan tujuannya jelas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, untuk menu olahraga lari ini memang dapat cukup banyak major update ya, khususnya di mode olahraga trail run-nya.
Tentunya mode olahraga lari di Huawei Watch GT5 juga didukung beberapa fitur yang mendukung. Misalnya adalah didukung dual GNSS L1 dan L5 yang juga disupport 5 sistem GNSS seperti GPS, GLONASS, Galileo, BDS, dan QZSS. Wah, banyak ya, 5 gitu. Selain itu, ketika olahraga lari kita juga disuguhkan tampilan map yang bisa real time ya untuk rutenya. Jadi nanti rute yang dilewati itu bisa benar-benar kita lihat real time. Bahkan tampilan mapnya itu sudah peta counter ya, yang bisa membantu kalian kalau kalian sedang trail run gitu ya. Jadi perbedaan misalnya perbedaan tinggi gitu bisa gitu. Selain itu kalian juga bisa import route dari aplikasi Huawei Health jika kalian memang udah punya planning route sebelumnya. Untuk mendukung fitur olahraganya, tentu Huawei Watch GT5 ini juga sudah support untuk pengukuran VO2 max ya ketika kalian sedang berolahraga. VO2 max sendiri adalah jumlah maksimal oksigen yang dapat digunakan ketika kita sedang berolahraga. Sejauh yang saya tahu, itu pengukurannya akan langsung bisa terlihat ketika kalian selesai berolahraga. Jadi memang harus dipakai berolahraga dulu. Nanti di laporannya itu bisa kalian lihat VO2 max-nya, atau kalian bisa cek di Huawei Health kalian gitu di bagian Mi gitu ya, terus My Data. Nah, nanti di Athletic Performance itu nanti ada tulisan VO2 max. Nah, nanti kalian bisa klik aja, terus kalian nanti sudah tahu VO2 max-nya berapa yang kalian gunakan gitu ya. Tapi memang sepengetahuan saya ini akurasinya belum bisa dibilang scientifically approve gitu ya, karena untuk VO2 max tuh harusnya itu pengukurannya menggunakan alat khusus lari gitu, terus pakai masker oksigen gitu. Kalau kalian pernah lihat pemain bola olahraga terus pemain bola latihan lari gitu pakai masker, lah seperti itu harusnya. Atau misalnya kalau di treadmill gitu ya, itu nanti secara kalau mau akurat harus seperti itu gitu. Tapi secara fitur Huawei Watch GT5 ini sudah bisa untuk mengukur VO2 max. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini datang dari @andrifahriza542. Itu pertanyaan, kok GT5 gua tidak bisa dipakai buat telepon ya? Yang ternyata juga ditanyakan oleh @codot60 416568 codot60. Oke, itu dia juga mengalami hal yang sama ya, pakai HP Poco dan Vivo itu nggak bisa juga, tapi ketika dikonekkan dengan Samsung bisa. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mas siapa tadi? Mas Andri dan Mas Codot. Ini pertanyaannya bagus banget, juga terkait dengan fitur Bluetooth Call yang ada di Huawei Watch GT5 ini. Jadi memang Huawei GT5 di bagian koneksi juga menyediakan fitur Bluetooth Call yang memungkinkan kalian untuk menerima panggilan telepon langsung dari smartwatch-nya gitu ya. Jadi panggilan di HP bisa kalian langsung angkat di sini gitu. Tapi memang ini di bagian Bluetooth Call ada sedikit peringatan gitu lah ya, atau consideration kalau ternyata Bluetooth Call yang dimaksud adalah calling yang menggunakan panggilan pulsa atau panggilan biasa itu bisa gitu. Itu jadi kalau jenis panggilannya itu bisa. Tapi kalau jenis panggilannya yang kedua adalah panggilan dari third app gitu ya, kayak WA, Line, atau aplikasi chat lainnya yang ada sistem panggilannya. Nah itu yang kadang masih agak tricky. Nggak bisa dipukul rata semua jenis HP yang terkoneksi itu bisa gitu. Yang sudah yang selalu kita gembor-gemborkan itu yang bisa adalah Samsung dan iPhone. Nah, dua itu aja yang bisa. Selain itu kayak Redmi, Vivo, Oppo, ROG mungkin nggak bisa gitu. Nggak tahu ada protokol yang nggak bisa tembus kalau itu third app gitu ya. Tapi mungkin ya nggak tahu di kemudian hari apakah terus bisa apa enggak. Nah, yang belum ketahuan adalah ketika ini kan Huawei ya. Nah, kita belum pernah nyoba konekin dengan Huawei Phone ya. Kan siapa tahu ya, itu kan kayak walaupun Android tapi protokolnya berbeda kan ya. Itu kayak bukan itu App Store-nya aja sendiri gitu kan ya. Jadi itu mungkin bisa kemungkinan tapi saya juga belum bisa. Jadi mungkin kalau kalian yang punya
smartphone Huawei, silakan bisa dicoba. Kalian beli dulu ini terus konekkan. Kalau bisa drop di kolom komentar, nanti kita bisa bahas tentunya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ditanyakan oleh @bacalar7996. Bacalar_7996. Kok aneh-aneh namanya. Ini yang menanyakan yang 46 mm baterainya tahan berapa lama ya? Berapa hari ya kalau connect ke HP terus? Oke, mantap pertanyaannya tentang baterai life. Khususnya yang varian 46 mm ini ya. Kalau kita lihat di websitenya, website resmi Huawei, untuk baterai life varian 46 mm ini Huawei Watch GT5 itu sekitar 9 sampai 14 hari dengan catatan AOD tidak aktif ya. Ya karena kalau AOD aktif baterai life-nya akan cuman sekitar 5 hari. Tapi memang untuk baterai life itu nggak bisa dipukul rata untuk semua kondisi karena ada beberapa faktor yang juga bisa mempengaruhi baterai life-nya. Contohnya misalnya seperti yang ditanyakan, kalau connect dengan HP atau tidak terkoneksi itu pasti juga akan ada sedikit perbedaan. Intensitas olahraga juga berpengaruh ke baterai life-nya karena ketika olahraga GPS-nya kan juga aktif ya. Atau misalnya kalau sering nyala gitu ya, layar smartwatch-nya nyala atau fitur audio-nya menyala atau tidak, itu juga berpengaruh. Nah, kalau pertanyaan soal connect ke HP, saya rasa itu kurang lebih ya 7 sampai 9 hari itu sudah cukup maksimal ya. Sudah cukup nggak boros lah kalau untuk sebuah smartwatch gitu ya. Ini itu notifikasinya nanti aktif terus dipakai olahraga juga bisa, itu sekitar 7 sampai 9 hari. Tapi dengan catatan fitur AOD nggak nyala atau rest to wake-nya juga dimatikan gitu, nanti biar bisa mentok 9 hari. Karena kedua fitur itu yang saya rasa cukup draining baterai juga. Selain 3 pertanyaan yang sudah saya jawab tadi, saya juga akan kasih bonusan untuk spill watch face yang ada di Huawei Watch GT5 ini. Di smartwatch-nya sendiri sudah ada beberapa yang terinstall ya. Yang baru ini yang saya hitung itu ada 11 watch face baru. Terdiri dari watch face model jarum atau analog dan juga ada yang digital juga. Ini bagus-bagus banget ya watch face barunya. Nah, terus ini yang analog, yang terbagi itu analog itu ada 6 jenis. Mulai yang punya banyak informasi kesehatan dan olahraga sampai yang tampilannya simple dan klasik. Nah, ini kalian bisa sesuaikan sendiri dengan outfit kalian dan juga acara yang kalian hadiri. Oke, untuk yang digital ini saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. 5 desain digital ini menarik-menarik banget. Contohnya ini ada yang gambar panda ya. Ini saya pilih ini. Wih, pandanya santai di pohon ya. Lagi santai, Bang. Gitu kan. Ini gerak-gerak juga ya ketika kita sentuh gitu. Wih, pandanya gitu ya. Mantap ini. Ini akan menyesuaikan juga warna dan pandanya yang menyesuaikan dengan kondisi mental dan emosi pemakainya ya. Mantap, ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentunya. Yang lain itu juga bagus-bagus banget ya. Misalnya yang gambar ini apa namanya? Bunga ya, kelopak bunga ini ketika kita geser crownnya, woi, blooming ya, mekar gitu. Wih, keren. Ini bisa ya enggak blooming. Blooming lagi deh. Wih, keren. Terus ada lagi ini yang lain, misalnya ini yang biru nih, yang kesukaan saya. Ini lengkap banget ya. Baterai, ada UV, ya ada ini jam London gitu. Terus ada weathernya juga. Keren. Yang lainnya lagi, satu lagi mungkin ya. Ini contohnya ini. Nah, ini yang khusus untuk kayak olahraga gitu ya. Ini kalau kita sentuh bagian mapnya ini di tengah, nanti akan otomatis langsung ke menu olahraga. Jadi bisa lebih cepat ya untuk akses menu olahraganya, tinggal sentuh layar aja. Mantap ini yang digital. Nah, setiap watch face-nya tadi itu juga bisa kalian custom ya. Caranya adalah dengan menekan lama di bagian layar untuk masuk ke menu watch face, pilihan watch face. Nah, di bawahnya watch face pilihan itu ada tulisan custom gitu kan. Nah, itu kalau kalian custom itu klik aja customnya. Nah, ini nanti bisa untuk mengedit tampilan watch face-nya yang kalian pilih. Misalnya yang ini, nah ini yang pertama adalah color. Colornya bisa kalian ganti tentunya sesuai kesukaan kalian. Misalnya hijau, ini saya suka hijau ya. Nah, hijau ini ya. Nah, nanti geser juga ada. Nah, ini function atau complication-nya juga bisa. Misalnya yang mau diganti apa, misalnya
baterainya gitu kan ya. Nah, itu bisa diganti dengan misalnya VO2 max tadi ya. Itu. Terus ininya sleep duration bisa ganti ke heart rate misalnya, atau stress value juga bisa gitu kan. Macam-macam bisa diganti-ganti tentunya ya. Keren. Oke, itu tadi misalnya untuk custom setiap watchface-nya. Kalian juga bisa custom watchface-nya dengan foto kalian tentunya ya. Caranya adalah kalian bisa masuk ke aplikasi Huawei Health. Nah, di bagian interface Huawei Health, Huawei Watch GT5 kalian, ini kalian klik di sini. Nah, di sini nanti akan ada pilihan watch face ya, itu kalian klik saja. Oke, nah ini kan banyak kan. Nah, kalian scroll ke bawah, terus kalian bisa pilih yang galeri ya. Ini use your favorite images. Oke, sekiu. Nah ini terus kalian bisa pilih tanda plus ini untuk menambahkan fotonya tentunya ya. Set. Nah, ini bisa kalian take foto atau foto selfie gitu, atau biasanya paling gampang ya select from gallery. Jadi bisa foto-foto di galerinya gitu. Kita pilih aja galeri misalnya yang paling mantep ini ya. Nah, ini bisa kalian setelah kalian pilih terus kalian bisa edit ya. Bisa kalian zoom in, zoom out, geser-geser gitu ya. Geser-geser bisa. Terus kalau sudah pencet ini tanda centang ini. Nah, ini kalau sudah jangan lupa, ini apa nih? Oh, masih bisa diedit juga ya. Di bawah itu masih bisa color kayaknya ini colornya, kayak backgroundnya itu bisa disesuaikan. Mungkin yang ini aja, hijau ya. Hijau biar kayak hook gitu ya. Terus jamnya juga bisa ya, style jamnya gitu. Misalnya yang ini. Oh, nggak kelihatan bukannya. Nah, yang atas aja deh. Terus fontnya juga bisa, misalnya yang tipis saja. Oke, gini atau yang ini. Oh, udah. Terus time positionnya juga bisa diedit di bottom. Oh, di bottom. Terus warna time colornya merah misalnya, atau oranye. Atau ini, kuning. Ini aja deh. Nah, datanya juga bisa ya ini. Macam-macam ini masih bisa. Oke, terus jangan lupa untuk klik apply tentunya. Saving background. Nah, nanti di sini akan ada ini kayak transferring image gitu ya. Nah, langsung berubah kan. Wih, jadi foto gitu ya. Nah, ini mantap. Oke, itu tadi 3 pertanyaan dan 1 bonusan ya yang sudah saya coba jawab. Semoga jawabannya mencerahkan dan dapat membantu kalian juga. Belum bisa semua pertanyaan di kolom komentar bisa saya jawab di sini ya, tapi tenang aja. Pertanyaan di kolom komentar juga akan tetap kami jawab dengan senang hati. Oke, itu aja buat hari ini. Thanks buat kalian yang sudah setia menonton ya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan juga share video ini. Saya pamit. Bye-bye.